Ini Ajam kayaknya susah diobatnya. Saya udah. Kata dokter? Iya. Saya udah nyari-nyari. Ini kenapa kok Pak ini belum ketemu katanya. Dibilang kanker, bukan kanker katanya. Dibilang apa namanya kuning, sakit kuning, bukan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam program Pejuang NICU, acara Pejuang NICU yang insya Allah akan berbagi kisah para pejuang kepada teman-teman semua. Pejuang dalam hal memberikan pengobatan, terapi, obat-obat terbaik untuk anak-anak yang Allah anugerahi, anak-anak yang spesial. Hari ini sudah ada Bapak Dahlan. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Dan ada Azam. Sehat Azam? Sehat. Azam sehat? Sehat, puja alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, saya mendapat kabar bahwa Azam ini ada kelainan genetik, namanya adalah Gaucher disease. Ya. Kalau saya tidak salah pengucapannya, Gaucher disease yaitu penumpukan lemak pada di berbagai macam organ. Biasanya penumpukan lemaknya di hati ya Pak ya, dan limpa itu. Ya. Nah itu boleh diceritain Pak, mungkin kita flashback dulu ke belakang, ketika ibunya Azam mengandung Azam, apakah baik-baik saja atau gejala itu sudah terlihat ketika kandungan? Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu nggak ada sama sekali reaksi apa-apa gitu. Bahkan ketika mengandungnya itu normal, biasa gitu. Pas lahirannya juga alhamdulillah normal gitu. Normal gitu. Nah ketika usia 7 bulan, ini 7 bulan ya, itu nggak naik-naik gitu si Ajam. Berat badannya malah turun gitu. Nah saya pegang perutnya kok makin besar gitu. Makin besar. Itu 7 bulan ya. Ketika usia 7 udah lebih 7 bulan itu mungkin 1 tahun lebih lah, itu mulai terasa keraba gitu. Apanya? Limpanya ini. Saya nggak ngerti tadinya apa gitu diraba itu, jadi mengeras gitu. Oh perutnya keras? Keras gitu. Jadi si limpanya itu keras gitu. Oh kan kalau perut kan kita tekan lembek gitu ya Pak ya? Ini keras. Udah besar, keras lagi. Jadi si dua organ di dalam perut ini udah mulai membesar nih di antara dua ini, antara hati dan limpanya ini. Itu di usia setahun? Usia 1 tahun lebihan lah, 1 tahun, kira 1 tahun 3 bulanan itu. Ya kita waktu itu memang banyak kendalaannya, mungkin kelihatan dari dampak itu sering sesak napas ini anaknya itu. Sampai apa namanya sering diuap gitulah istilahnya di situ, karena tidak ada pengobatan alternatif yang lain, cuman uap aja, karena waktu itu dokter juga nggak ngerti apa gitu penyakitnya. Oh jadi itu sebenarnya ketika perutnya udah membesar di usia 1 tahun lebih itu. 1 tahun lebih, Bapak langsung bawa ke rumah sakit? Enggak, belum. Oh ini nggak bawa ke rumah sakit? Enggak, itu baru ke klinik-klinik biasa aja dulu, puskesmas, klinik itu bolak-balik. Karena saya di kampung dulu, bukan di sini. Di kampung, di puskesmas. Iya, di kampung. Kemudian dokter juga tidak paham ini kenapa, jadi cuman mengobati sesak nafasnya saja dengan diuap. Kalau panas dikasih paracetamol gitu. Oke, terus? Nah setelah lama makin besar gitu perutnya, makin bingung saya juga kan sama istri itu, apa yang bisa lakukan gitu. Bahkan ada orang yang banyak ya sekali itu, Pak yang sabar aja ya. Maksudnya yang sabar gimana? Mungkin orang itu melihat gejalanya tuh makin mempuruk gitu, mungkin harus sabar tuh Bapak harus, ya mungkin Allah akan mengambil anak itu gitu, mungkin gitu. Tapi saya nggak sampai putus asa di situ gitu. Memang banyak orang yang istilahnya mengecilkan gitu. Tapi ketika saya baca Al-Quran itu, di situ jawabannya luar biasa di Al-Quran itu. Di surat Al-Isra saya pernah baca itu bahwa wala taqtulu auladukum khasyati imlaq. Jangan kau bunuh anak-anak kalian ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, aku akan memberikan rezeki pada kalian itu semuanya. Kata Allah itu kan. Saya mulai belajar itu Al-Quran itu maksudnya mungkin salah satunya bukan membunuh secara langsung ya. Tapi anak itu punya penyakit, tapi kita nggak dibawa berobat gitu. Tapi ada jalannya, tapi nggak dibawa berobat, sama aja kita membunuh anak itu. Akhirnya saya cari-cari apa namanya alternatif.
Ketemulah sama apa namanya itu dokter ya, dokter di bagian, bukan di bagian ini, di bagian umum dah, di bagian umum anak itu waktu itu. Dokter umum. Jadi Bapak akhirnya setelah ke puskesmas, kemudian mencoba alternatif, akhirnya bawa ke dokter umum. Ke bapak umum gitu. Setelah itu kata dokter umum, bingung juga waktu itu, sakitnya apa Pak katanya gitu. Ini harus ke rumah sakit ini katanya, rumah sakit Sayang kan di Cianjur, lainnya di Cianjur ya anaknya. Dan dibawalah ke rumah sakit Sayang. Itu juga rumah sakit saya nggak tahu kan. Oh, nah jadi saya itu melangkah itu karena pendirian sendiri, kita nggak ada yang ngasih tahu arahan, jadi kita di kemana gitu arah kita, saya hanya mengikutin hati nurani saya aja gitu. Oke. Iya, sambil banyak berdoa. Bapak nggak tahu informasi apapun, ini anak kenapa, nggak tahu juga bawanya kemana, pokoknya bawa aja ke rumah sakit, tapi di rumah sakit juga ini nggak tahu, ini nggak tahu. Jadi nggak harus kemana gitu. Iya. Tapi ya kita dengan sabar, telaten luar biasa gitu. Mulai bikin BPJS itu juga banyak hambatan ya, banyak bersulitnya luar biasa itu. Tapi dengan kuatnya hati niat kita, alhamdulillah saya dapatlah BPJS mulai itu. Itu belum selesai itu, saya masuk ke rumah sakit, dari rumah sakit itu kata dokternya, Pak saya bingung katanya, Bapak harus ke rumah Hasan Sodikin katanya gitu. Rumah sakit Jakarta? Bukan, di Bandung. Oh di Bandung ya, rumah sakit di Bandung, rumah sakit yang lebih besar, ya, yang lebih lengkap. Tapi saya bingung kan, saya kerjanya di Jakarta gitu. Bapak kerja apa Pak? Mohon maaf Pak. Saya kerja di masjid. Oh di masjid. Iya, jadi saya pengurus masjid gitu. Oh, Bapak bertugas di masjid di Jakarta di Jakarta. Di Jakarta. Jadi gimana Pak? Kan ceritanya Bapak tuh di Cianjur tadinya. Cianjur. Kemudian Bapak bawa berobat kemana-mana sampai akhirnya diminta untuk berobatnya ke Bandung. Ke Bandung. Terus Bapak pindah dari Cianjur ke Bandung apa gimana? Enggak. Jadi yang dari rumah sakit Cianjur itu biasanya kan harus ke Jawa Barat lagi. Jadi nggak boleh ke DKI kan. Ya. Tapi saya maksa gitu sama istri, saya harus ke Jakarta gitu. Oh ya udah kalau gitu katanya gitu, kalau mau ke Jakarta. Bawa Azam. Ya, Bapak mau kemana? Saya mau ke, kan masih dekat dari rumah saya itu masih AL, rumah sakit AL apa itu, Minto Harjo kan. Ya udah ke situ, ke Minto Harjo, langsung masuk ke bagian anak. Saya juga bingung ini harus kemana dokternya, kita belum kenal dokternya gitu. Bapak nggak tahu nih anak mau ke dokter spesialis apa, Bapak bingung? Oh iya, nggak bingung, nggak tahu gitu. Nah akhirnya masuklah ke bagian anak, ada yang nunjukin, Pak ini bagian anak itu katanya gitu. Ya saya masuk ke situ kan. Kata dokternya, Pak saya nggak ada fasilitas di sini katanya. Bapak langsung aja ke sana, ke Pelni. Bapak ada dua pilihan, mau ke Pelni apa ke rumah sakit pusat nih katanya, RCM katanya. Saya mendingan ke pusat aja, kata saya, dok langsung. Ya udah katanya. Nah itu langsung, dan besoknya saya ke sana kan, ke RCM bawa Azam. Bawa Azam kan. Ibunya istri di Jakarta juga. Iya, dibawa sama saya. Itu bareng sama situ. Itu berangkat dari jam 5 itu kan. 5 pagi. Jam 5 pagi, kemudian saya masuk ke situ, ke pendaftaran. Pak mau kemana nih? Saya juga bingung mau kemana. Duh, katanya kok bingung katanya. Saya juga nggak tahu nih mau bagian anak. Kan ada banyak poli di sini anak juga, Pak. Ada hematologi, ada gastro katanya. Saya belum ngerti kan waktu itu. Ya udah Pak, ke hematologi aja karena di sini rujukannya hematologi. Saya nggak dari Minto Harjo gitu. Masuklah ke hematologi kan. Itu juga lama karena sampai maghrib, dari jam 5 sampai maghrib. Itu saya lihat di RSCM tuh biasanya banyak yang menunggu di situ ya Pak ya sampai. Bukan karena itunya, karena saya tidak ada SPR dari dokter. Apa itu SPR? Surat rujukannya ini. Oh. Jadi kalau ke poli itu sekarang harus bawa SPR yang hijau itu tuh. Surat rujukan. Surat rujukan. Karena Bapak udahlah datang aja masuk gitu. Orang udah pada pulang, saya tinggal sendiri. Belum dipanggil-panggil. Belum panggil sama susternya, Pak. Kok belum masuk, Pak? Ya dari tadi saya belum dipanggil. Itunya mana? Katanya SPR. Saya aja nggak ngerti SPR apaan katanya gitu. Itu dari dokter. Saya nggak kenal dokter di sini katanya. Belum kenal dokter. Anaknya mana ini? Kok perutnya gede, Pak? Katanya gitu. Kan mau kagak gede perutnya tuh. Dia juga nggak ngerti dok. Itu sus kata saya. Akhirnya itu nih dia langsung ke hematologi kan, waktu itu masih ada dokter satu lagi itu belum pulang. Ini dok ada pasien nih satu lagi belum pulang dari tadi katanya. Gimana nih? Ya udah Pak kesini dulu, masuk dulu. Dikasih, tapi Bapak jangan sekarang ya katanya. Sekarang udah mau menjelang maghrib nih, kasih itu aja dulu rujukan buat besok katanya. Ya, jadi setiap hari itu selama 1 tahun saya itu bolak-balik ke rumah sakit. Nyari penyebabnya itu nggak ketemu. Penyakitnya apa? Nggak ketemu. Selama setahun? Iya, sampai udah saking udah parahnya ini Bu Ustazah nih.
Pernah saya bawa ke rumah ke kontrol waktu itu kan udah lagi kritis-kritisnya nih. Jadi si ginjalnya kena itu kan. Jadi si si limpa dan hatinya udah makin besar gitu. Bahkan diteropong juga sampai nggak kena gitu. Saking gedenya limpanya itu. Di USG itu nggak kena gitu. Saking besarnya si limpanya ini sama hatinya. Itu dokter belum juga tahu itu apa? Belum tahu. Oke, terus pada akhirnya yang lagi parah-parahnya ke rumah sakit? Gini waktu itu. Ini Ajam nih lagi parah-parahnya luar biasa. Saya bawa ke kontrol ke bagian nutrisi waktu itu kan. Terakhir nih nutrisi nih. Saya mau pulang itu di bawah itu Ajam tuh kayak udah lemas gitu badannya. Ya udah sambil saya baringkan gitu. Pingsan gitu. Pingsan di rumah sakit? Di bawah. Orang lihatnya kayak tidur aja orang, padahal anaknya tuh lagi genting-gentingnya. Masya Allah, sampai saya bisikin ke telinganya yang kuat, karena di situ udah mulai kelihatan dia sampai megang perutnya udah nggak tahan kali sakit. Jadi dari sini udah keluar darah gitu, dari mata udah keluar darah gitu. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Ke UGD kah? Apa kemana? Belum waktu itu kan saya waktu itu masih bingung kan, aduh gimana nih. Akhirnya saya pelan-pelan saya azanin kan itu. Bapak nggak langsung bawa ke UGD pada saat itu? Enggak, saking bingungnya waktu Karena itu. Bapak bingung. Saya langsung lariin ke musola malah saya waktu itu. Ada musola kan di situ. Saya baringkan di situ, saya sholat waktu itu zuhur saya minta sama Allah tuh luar biasa itu. Ya Allah, kalau memang mau panjang umur anak saya panjangkan, kalau memang pendekkan gitu. Gak lama itu dokter tuh nelpon, Pak. Kayaknya hari ini Ajam harus ke gedung A katanya, Pak. Langsung saya oh iya, ini jawabannya kali gitu luar biasa itu. Gedung A itu tempat apa, Pak? Tempat anak-anak. Oke, setelah itu ke gedung A. Belum, itu waktu itu ditelepon sama dokter Cut, Pak harus ke ini katanya, dok harus ke gedung A. Tapi cerita saya, dok, Ajam nih berdarah nih dari mata, dari kan tadi pingsan. Masya Allah, Pak, langsung ke IGD aja. Saya langsung bawa ke IGD kan, mau pulang nggak jadi itu waktu itu. IGD semalam kemudian dilarikan ke gedung A. Jadi Bapak baru tahu dalam kondisi kritis harus ke IGD karena saran dari dokter? Iya. Setelah masuk ke gedung A, itu sekitar satu bulan saya di situ. Dirawat di rumah sakit? Iya, 1 bulan itu rumah. Masih belum tahu juga penyakitnya apa? Jadi luar biasa di situ. Waduh, udah di CT scan udah berapa kali, udah 3 kali, udah 4 kali sampai kayak dimasukin open kayak mau dipasak gitu anak itu. Menjerit hati itu. Bahkan yang ahli bedah itu Burar Badir tiap hari itu datang gitu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi itu, tapi ya dengan keikhlasan, dengan kesadaran ya silakan aja lah mau diapain juga kan. Jadi Pak, saya mohon izin Pak, katanya anak ini saya mau bor katanya si. Apa mau diapain? Dibor. Bor? Dibor kakinya ini, ambil sumsum. Oh, untuk mengetahui penyebab apa penyakitnya gitu. Oh iya. Gitu. Dibor gitunya jadi kayak sepada udah dibius gitu Ibu Ustazah. Udah dibius si Ajamnya ini gitu. Tapi dia masih menjerit-jerit saking sakitnya gitu. Dibor itu. Emang bor kayak bor ini biasa. Gitu. Aduh, Masya Allah. Ngeluarin si sumsumnya ini untuk diteliti itu penyakitnya apa ini penyebabnya gitu. Kan perutnya makin besar, makin gede gitu kan. Ya kalau jalan jauh juga udah nggak kuat gitu. Dia nggak bisa tengkurap kalau tidur karena terhalang dengan perutnya besar ini. Sampai habis dibor itu 3 bulan nggak bisa jalan itu. Ngempor aja, Masya Allah gitu. Sampai banyak orang yang kalau lihat anak saya itu sampai nangis, udah perutnya gede, jalannya ngempor gitu karena dibornya ini gitu, luar biasa. Orang nggak dibor juga jalannya udah nggak kuat gitu, apalagi dibor ini. Sampai ada dokter datang setiap hari itu. Sampai bingung dokternya itu semuanya tuh, Pak. Saya kayaknya udah mentok nih Pak, katanya ke dokter gitu. Ini Ajam kayaknya susah diobatnya. Saya udah kata dokter? Iya. Saya udah nyari ini kenapa kok Pak ini belum ketemu katanya. Dibilang kanker, bukan kanker katanya. Dibilang kuning, sakit kuning, bukan katanya. Waduh, katanya gimana nih. Bapak gimana Bu? Sekarang menurut Bapak aja deh katanya. Ini dokter katanya. Pas saya tanya, "Dok, muslim bukan?" "Iya, saya muslim," katanya. Akhirnya saya kuatkan dengan sabda Nabi kan. "Dok, kalau saya pernah baca," kata saya, "kullu da'in dawaun ya ilal maut," kata saya.
setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Oh itu, kata siapa Pak? Kata Nabi, kata saya. Cuman senyum aja dokter waktu itu. Saya baru menemuin pasien seperti ini Pak, katanya. Maksudnya gimana, katanya. Biasanya kalau dokter udah kayak gini, malah mungkin pasiennya udah kabur duluan Pak. Bahkan kalau dokter udah menemukan sesuatunya untuk mengobatinya, pasiennya udah kabur duluan. Ini malah saya ini malah malu saya, katanya, kata dokternya. Ya udah Pak, besok saya mau kumpulin dokter-dokter yang lain, katanya gitu. Akhirnya besoknya dikumpulin dokter-dokter tuh, kan. Termasuk dokter Cut itu kan, ada Profesor Dokter Damayanti itu. Pak, ini Ajam kan udah luar biasa, udah genting-gentingnya, tapi saya heran sama anak si Ajam ini, kenapa Sus, kata, dok, kata saya, ini anaknya paling kuat, katanya. Masya Allah. Karena 3 tahun itu biasanya kalau penyakit ini 2 tahun setengah itu udah lewat. Jadi Gaucher disease itu 2 tahun, 3 tahun bertahan ya? Bertahan, kalau setelah itu udah lewat, katanya. Tapi ini kok masih bertahan, kata profesornya ini. Ya belum ada izin dari Allah, kata saya, Prof, kata saya. Ketahuan akhirnya Gaucher disease itu tahu dari mana Pak akhirnya? Ini dia minta izin, Pak, besok saya mau ambil darahnya, katanya. Saya mau coba, mudah-mudahan ketemu ya. Tapi juga ini saya masih bingung, katanya, di sana masih banyak hambatan jalannya, kan gitu. Maksudnya gimana, Dok, katanya. Ya, saya mau ambil darahnya, mati kita kirim ke Taiwan, katanya, darahnya ini. Banyak berdoa aja Pak ya, katanya. Kita udah berusaha tapi belum ketemu, kata dokter Cut itu. Tolong Pak, minta saya bantu doa aja biar saya lancar dan Bapak ini lancar anaknya. Saya banyak berdoa itu, tiap malam itu berdoa sama Allah. Tapi selang 2 hari itu Allah menjawab doa saya itu. Jadi ada orang nelpon, Pak, minta KTP dan kakak ada apa ya? Besok ke umroh ya, katanya. Masya Allah, dikasih hadiah umroh. Iya. Sama siapa Pak? Jadi ada orang jamaah gitu. Assalamualaikum sahabat. Suka bingung ngasih hadiah ke teman itu ngasih hadiahnya apa ya? Sebenarnya nggak usah bingung-bingung. Salah satu hadiah terbaik itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau kita memberikan Al-Quran kepadanya, mudah-mudahan dia termotivasi untuk belajar, untuk mengaji. Dia dapat pahalanya, kita juga dapat pahalanya. Jadi ingat perkataan Rasulullah SAW. Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan kembali mengajarkannya. Jadi nggak usah bingung lagi untuk ngasih hadiah ke teman ataupun ke keluarga, langsung di Kalami Quran aja. Dan lebih spesial lagi karena bisa request nama di sini nih. Yeay, semoga dengan saling memberi hadiah kita saling menyayangi ya. Masya Allah, dikasih di umroh. Tapi kan yang merawat Azam siapa yang ke rumah sakit kalau Bapak umroh waktu itu? Istri ada, istri. Oh, jadi Bapak umroh terus berdoalah Bapak di situ. Iya, jadi saya itu, oh iya mungkin saya Allah itu jawabannya berarti harus di sana kali saya itu berdoanya kali itu. Ya alhamdulillah sampai di sana itu di Raudhah itu saya baca doa luar biasa di situ, doa itu sama Allah itu minta luar biasa. Selang 2 minggu itu dokter Cut telepon, Pak, Ajam sekarang udah ketemu nih penyakitnya. Masya Allah. Sakit apa, Dok? Kata saya. Ini penyakitnya penyakit langka, Pak, yang jarang di Indonesia, katanya. Masya Allah. Gimana, Pak? Ya gimana lagi kalau udah ngasih begini jalannya, ya kita harus sabar kan, gimana kita. Akhirnya dari hasil darah di Taiwan itu ketahuan Gaucher. Cuman hambatannya kata dia, ini Pak, obatnya sangat mahal sekali katanya. Berapa Pak obatnya kalau itu Pak? Ini di sini di Indonesia nggak ada katanya. Obat itu harus dari luar. Iya, gimana? Tapi Bapak tenang nih katanya. Pas tenang gitu saya agak lega. Ada yang cover Pak katanya. Dari? Ada yayasan yang mau bantu nih katanya. Oh, yayasan yang fokus untuk mengobati apa Pak? Supaya teman-teman. Ini di apa Gauchernya ini. Gaucher itu. Ini diobatin dengan Sirijimnya ini. Sirijim kan obatnya itu dari namanya Sirijim obatnya ini. Oke. Karena betul nggak sih Pak harga obatnya itu sampai ratusan juta Pak? Bukan ratusan juta lagi. Miliaran ya Pak? Sekarang ya Ajam udah hampir 20 miliar nih. Hah? Iya. Obatnya? Iya. Kalau di total dari awal sampai sekarang? Iya. 20 miliar? Iya, kalau sama perobatan saya buntang-banting bisa, saya sendiri aja saya udah hitung-hitung bisa lebih 300 jutaan. Duit saya sendiri nih, sampai ngurasin celengan itu semua. Dari awal sampai ini. Alhamdulillah Allah kasih jalan, akhirnya ada dalam sebuah yayasan. Yayasan namanya apa Pak? Yayasan MPS dan Penyakit Langka yang dibina oleh
Mbak Penny di situ. Iya. Teman-teman sekalian, nanti kita akan mengundang Bu Penny insya Allah selaku pemilik dari Yayasan MPS. Itu singkatan dari apa Pak? MPS dan penyakit langka. MPS itu apa Pak singkatannya? MPS itu penyakit yang anaknya ini. Nah itu. Iya itu yang ini ya, agak susah saya sebutnya karena saking banyak tadi MPS saya juga bingung kan. Dan penyakit Masya langka, Allah. jadi itu di cover. Di cover. Nah alhamdulillah sekarang itu karena kan kata dokter, karena Profesor Dokter Maramianti, Pak, ini anak sangat beruntung sekali katanya. Karena untuk dapat donasi itu rebutan Pak seluruh dunia. Tapi anak Bapak alhamdulillah sekarang udah, mungkin doa Bapak, mungkin Allah dengar, kata udah diijabah katanya. Nah, jadi artinya banyak anak-anak di luar sana yang punya penyakit langka MPS maupun Gaucher ini, mohon maaf kalau pelafalannya salah, itu yang tidak dapat obat karena rebutan kata Bapak tadi. Betul, banyak anak-anak yang lewat gitu. Yang pertama mungkin karena ya harus balik lagi ke orang tua lah. Kalau menurut saya. Kalau orang tua kita niatnya buat anak menjaga amanah ini dari Allah, pasti Allah juga akan ngasih jalan keluarnya itu. Kan ini anak-anak ini katakan amanah ini. Kalau kita jaga, insya Allah Allah juga akan mudahkan urusan kita gitu. Jadi banyak teman-teman dari kemarin tuh, jadi cuman ibunya aja yang nganterin, bapaknya nggak mau tanggung jawab gitu. Banyak kejadian yang justru merawat anak ibunya, bapaknya nggak menerima keadaan. Tidak menerima keadaan apa yang Allah takdirkan buat anaknya itu. Akhirnya mereka udah kalah duluan gitu. Bahkan dia nggak lihat ke depannya gitu. Karena melihatnya cuma dari segi apa namanya zohir gitu. Gitu. Baik, Pak, akhirnya sudah tahu penyakitnya apa. Alhamdulillah sudah ada yang cover pengobatannya. Jadi Azam ini apa sih pengobatannya yang dilakukan setelah dapat donasi? Harus suntik kah, minum obat kah, terapi kah, apa Pak? Sekarang terapi. Terapinya apa Pak? Terapi sulin enzim ini. Oh, sulin enzim. Ya itu apa tuh Pak sulin enzim itu? Sirijimnya ini obat sirijim buat disuntik? Enggak, di impus. Oh. Jadi kita berangkat kalau pagi mungkin masukin jam 9, kelar jam 2 itu. 4 jam lah itu. Di infus itu sebulan sekali kah? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Katanya dipicu ya Pak ya? Iya, dipicu. Masukin enzimnya itu pakai infus dipicu 2 minggu sekali. Iya, dan itu sangat mahal sekali obatnya ya. Dari kalau nggak salah sih 400 mili itu sekitar 150 juta gitu. 150 juta, 400 mili. Yang Azam perlukan ketika untuk sulin enzim itu berapa? 400 milinya itu sekali. 150 juta sekali. Iya, sekali masukin obat itu. Nggak kebayang kalau teman-teman yang belum dapat bantuan ya Pak ya. Masih banyak soalnya teman-teman yang belum. Tapi ya jangan khawatir gitu. Kalau selagi kita yakin sama Allah, pasti Allah juga akan memberikan jalan keluar. Kalau menurut manusia mungkin tidak mungkin itu, karena banyak teman-teman saya, Pak, anaknya sekarang kempes, nggak mungkin kata saya. Kata dia, banyak orang nggak percaya. Iya. Nggak Sekarang mungkin. kan kalau kita lihat Azam ini perutnya udah kempes. Terus, itu gimana Pak? Kenapa itu? Maksudnya karena sulin enzim itu ya? Iya, sulin enzim. Dan kalau saya cerita masalah biaya, mereka nggak percaya gitu. Oh, nggak percaya masa mau ke miliaran gitu. Ya udah, kalau nggak percaya coba lihat di YouTube, tanyain gimana. Oh iya bener katanya. Oke. Gitu. Pak, perut yang besar itu apa dengan sulin enzim langsung bisa sembuh, atau bukan sembuh, maksudnya membaik, atau harus operasi atau seperti apa sih sebenarnya? Nggak ada operasi. Oh. Hanya dimasukin sulin enzim aja gitu. Cuman sekarang udah 3 tahun kan masukin enzimnya ini. Dan itu akan berlangsung seumur hidup kah atau Oh ya, ini yang bikin harus bekalnya, kesabarannya luar biasa sebagai orang tua. Jadi diponisnya bukan 1 bulan 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun, tapi sampai seumur hidup gitu. Artinya sulin enzimnya terus itu. Setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali gitu. Karena ada juga kemarin, karena saya juga baru ya teman-teman sekalian, jadi saya belum banyak tahu. Kemarin ada seorang ibu yang mengatakan kelainan genetik ini ya bukan penyakit yang seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan. Iya. Walaupun Allah maha menyembuhkan, tapi maksudnya kelainan genetik ini yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha agar dia sehat dan tumbuh optimal, seperti itu ya Pak ya? Iya. Setidaknya dia tumbuh dengan optimal, seperti itu. Iya. Pak, sekarang keadaan Azam bagaimana Pak? Sekarang membaik, sekarang alhamdulillah udah, kalau istilahnya kalau lari juga lebih cepetan dia daripada kita. Sekarang udah bisa menulis, membaca, menghitung gitu. Walaupun sekarang Azam usia 8 tahun ya Pak ya? Ya alhamdulillah.
karena sakit-sakit kemarin jadi sempat terhambat sekolahnya sehingga Iya. sekarang Azam TK ya Pak ya? TK, kemudian kita kalau sore kita ada pengajian, mereka ikut ngaji gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pak, apa sih yang Bapak bisa ambil pelajaran dari hadiah Azam dari Allah untuk Bapak? Dalam kehidupan Bapak belajar apa sih dari Azam? Ya, Dari kehadiran Azam? di balik penderitaan itu ada sembunyi kenikmatan buat perlu disyukurin buat kita. Bahwa ternyata di bawah Allah kasih itu menurut akal kita nggak mungkin, tapi ternyata yang membingungkan malah kita banyak bersyukurnya. Insya Allah. Sekarang ini karena pertama apa, kita tadinya kita nggak kenal sama dokter, kita banyak kenal dokter gitu. Tadinya kita nggak kenal sama teman-teman yayasan, kita akhirnya banyak teman yayasan gitu kan. Tadinya kita nggak tahu tentang penyakit ini, akhirnya Allah kasih tahu, oh ini loh penyakit ini. Ternyata walaupun langka itu menurut manusia, tapi bagi Allah tidak langka, itu pasti semuanya ada obatnya gitu. Cuman kita harus, yaitu modalnya harus sabar, tawakal, dan ikhlas lah, berdoa itu. Baik. Itu insya Allah pasti ada jalan keluarnya semuanya. Amin, amin. Pak, ini ada juga yang menonton, di antara banyak teman-teman yang menonton ada juga satu dua orang yang Allah anugerahi anak yang berkelainan langka. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton video ini, Pak. Silakan, Pak. Bagi teman-teman, kalau kita dikasih ujian berupa anak itu ya, yang sakit, yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sangat tidak memungkinkan atau sangat tidak masuk akal istilahnya, atau bikin ribet lah istilahnya. Kadang-kadang orang tua kalau dikasih penyakit itu kadang-kadang udah putus asa gitu. Itu menurut saya itu semuanya itu harus dijalanin dulu lah istilahnya. Harus dicoba dulu ini penyakitnya apa itu. Kemudian kita harus sering-sering, karena kalau punya penyakit yang genetik atau penyakit langka itu memang orang tua itu memang shock istilahnya, tapi di balik shock itu memang kita harus butuhkan kesabaran lah, tawakalan sama Allah ya, diiringi dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, segala penyakit ada obatnya kan, kecuali mati, kata Nabi kan gitu. Ya, kita harus banyak berusaha dan kita harus banyak berkomunikasi sama teman-teman yang lebih tahu ya, gitu. Karena banyak juga yang orang terkena penyakit tapi cuma di rumah aja, tidak pernah bertanya-tanya itu, sampai mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan itu. Menurut saya harus banyak bertanya lah. Memang Allah juga kan nyuruhnya begitu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu. Tanyakan bagi yang belum tahu, kepada orang yang lebih mengetahui. Mungkin Ustazah juga lebih tahu ya kalau masalah Al-Quran daripada saya, Masya Allah. Ya, itu untuk kita pelajarin, bukan untuk dibaca aja, tapi harus diamalkan lah secara umum. Tapi insya Allah hasilnya kita akan merasakan gitu, nikmatnya luar biasa itu. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang disuruh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi para hadirin sekalian, banyak sekali ya anak-anak yang sekarang terkena penyakit yang langka gitu, yang belum diketahui lah oleh tenaga medis ya. Untuk itu jangan sungkan-sungkan untuk membawa kepada dokter-dokter yang ahlinya itu, dan kemudian harus sering banyak bertanya dan jangan putus asa. Jangan putus asa di tengah jalan, jangan ragu, jangan bimbang, kita harus berusaha. Insya Allah semuanya pasti ada jalan keluarnya ya. Di balik semua musibah itu pasti ada jalan keindahan buat kita nantinya gitu. Karena ada disembunyikan oleh Allah rahasia kenikmatan yang kita belum tahu semestinya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau dari Azam mau ngomong sesuatu nggak? Coba Azam. Halo Azam. Azam mau ngomong sesuatu nggak? Azam sehat sekarang? Azam sehat? Azam? Azam malu ya? Masya Allah. Azam makasih ya, abinya udah boleh cerita. Jadi ya satu lagi boleh nggak? Ya boleh. Ya boleh. Jadi saya begini ya, mudah-mudahan nih pemerintah mendengarkan apa yang saya teriakan ya, terutama buat anak-anak kami yang kena penyakit ya. Di Indonesia itu banyak penyakit ya, bukan penyakit langka aja, tetapi penyakit yang orang tuanya sangat prihatin, yang tidak mungkin kena faktor biaya, yang mungkin faktor jauhnya juga tempat yang terjal untuk menjangkaunya, yaitu faktor ekonomi ya. Kepada pemerintah kami mohon ya, di yayasan kami penyakit langka MPS dan penyakit langka Indonesia masih banyak anak-anak yang menunggu. Mohon kepada pemerintah agar selalu memperhatikan pada anak-anak kami ya,
yang terdampak penyakit langka. Kalau seandainya tidak diobatin, maka yang terjadi adalah fatal ya, taruhannya nyawa itu. Untuk itu bukan hanya diperhatikan aja Kak, tetapi tolonglah urungkan tangan bagi anak-anak kami Kak. Karena selama ini belum sepenuhnya oleh pemerintah dibantu bagi anak-anak kami ini ya. Dan terutama di bidang kesehatan itu. Karena anak kami juga perlu hidup yang layak seperti pada anak-anak umumnya. Itu mungkin dari saya, terima kasih banyak. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman sekalian, kita belajar banyak sekali dari kisahnya Azam. Bagaimana Bapak menceritakan betapa susahnya luar biasa di awal-awal pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, mengantri dari subuh sampai maghrib ke rumah sakit, nggak ketemu juga apa penyakitnya Azam. Tapi mudah-mudahan salah satu tujuan hadirnya pejuang NICU ini, teman-teman sekalian, saya bahagia sekali, mohon izin Pak saya cerita teman-teman sekalian, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa alhamdulillah akhirnya saya tahu penyakit anak saya apa ketika menonton video ini gitu, video pejuang NICU. Jadi mungkin di luar sana mungkin ada anak-anak yang ciri-cirinya mungkin sama-sama Azam, sehingga teman-teman udah punya gambaran mungkin ini ghoster kah atau apakah ketika menonton video ini. Mudah-mudahan lebih mudah untuk mengetahui penyakit-penyakit anak kita apa, karena kalau kita tahu penyakitnya apa, sehingga kita mudah untuk melakukan langkah dalam pengobatannya seperti itu. Dan sekarang ada banyak sekali yayasan-yayasan, salah satunya yayasan MPS dan penyakit langka Indonesia ya Pak ya, yang mana di dalamnya juga banyak sekali dokter-dokter yang membantu pembiayaan, edukasi, saling menguatkan satu sama lain untuk anak-anak yang spesial. Juga ada yayasan-yayasan lainnya lah. Begitu teman-teman sekalian, semoga sesuai dengan pesan Bapak tadi, jangan berhenti, terus bergerak, terus kuat, terus tangguh dengan pertolongan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita menemukan penyakit-penyakit anak kita apa, dan Allah mudahkan agar kita bisa mengobati anak-anak kita dengan pengobatan terbaik insya Allah. Bapak terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini luar biasa kisahnya, ini saya juga belajar Pak. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa kisahnya, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dan lebih aware lagi terhadap penyakit-penyakit langka yang mungkin ada di sekeliling kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah teman-teman sekalian, di episode-episode berikutnya kita akan bertemu dengan pejuang-pejuang NICU lainnya dengan berbagai macam kelainan langka yang ada pada anak-anak, yang mudah-mudahan bisa saling menguatkan, bisa mengedukasi, dan juga tentunya bisa memberikan donasi terbaik, karena lagi-lagi pengobatannya sangat mahal. Doakan semoga Azam terus sehat. Azam sehat ya Zam? Amin. Ya Zam, ini katanya puasa makanya lemas. Azam masih puasa. Iya, Azam sehat, Bapak sehat, amin, semua anak-anak kita sehat insya Allah. Dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.